kita apa ya, kita harus paham dan maklum tentang itu, karena memang era fitnah kita sekarang ini luar biasa, Pak Bu. Contoh aja beginilah, Anda yang dari rumah ke kantor naik motor, tiba-tiba pinggir jalan lihat, atau mungkin naik kendaraan umum, pinggir jalan lihat ada, maaf, perempuan yang nggak pakai jilbab, ya. Lihat sekali ya rezeki, lihat kedua kan ada dosa. Belum lagi cerita iklan pinggir jalan gitu kan. Jadi hampir semua panca indera kita ini kena pengaruh dari dosa-dosa tadi gitu kan. Makanya mungkin ya lebih tepatnya kita harus lebih banyak istighfar ya. Kadang-kadang saya mikir gitu kan, kalau orang-orang zaman dulu tuh Masya Allah ya, sedekah yang mereka kerjakan ya, itu cepat banget dibalas sama Allah gitu kan. Kalau kita nih mungkin sedekahnya masih level untuk menggugurkan dosa dulu. Sedekahnya masih untuk, tapi boleh nggak kita berhusnuzan, baik sangka sama Allah tentang itu? Ya boleh lah, maksudnya kita minta agar mudah-mudahan dengan sedekah ini disembuhkan sakitnya, dimudahkan urusan, boleh. Tapi kita harus tahu diri juga gitu kan, bahwa dosa kita tuh limpahannya tuh luar biasa gitu kan. Jadi mereka tuh kan karena akses mereka ke langit dari hati. Coba bayangkan di zamannya Umar kan, waktu terjadi kekeringan kan, Umar minta bantuan, bertawasul dengan pamannya Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, untuk minta hujan gitu kan kepada Allah melalui doanya Ibnu Abbas, dan Allah kabulkan. Karena memang hubungan mereka sama Allah tuh ya tanpa hambatan gitu kan, jalan tolnya super cepat gitu kan, subhanallah ya. Seperti itu teman sekalian. Ya ala kulli hal, justru malah itu pahalanya. Kalau saya melihat justru itu malah pahalanya. Kenapa itu menjadi pahala? Karena dengan kondisi lagi-lagi di era fitnah seperti sekarang ya, semakin besar usaha kita menuju Allah, ya semakin besar pahala yang Allah akan berikan kepada kita semua, gitu loh. Jadi jangan khawatir, ya. Jadi ya, tapi kita juga harus mengoptimalkan ya. Maksud saya nutrisi hati inilah yang perlu kita tambah terus tiap hari. Itu aja. Jadi kalau sekarang teman-teman mungkin kalau boleh saya katakan mau sehat gitu kan raganya, maka perbanyak nutrisi hatinya, perbanyak makanan buat kolbunya, perbanyak makanan buat jiwanya, kuatkan imannya. Nanti raganya akan ikut dengan sendirinya. Itu pesan saya. Ya, jadi ini kalau udah ngerti hal-hal seperti ini, maka Masya Allah ya, mudah sekali ngobatin penyakit-penyakit, dan nggak usah khawatir, tenang saja. Ya, tenang saja. Maksudnya apa? Ya, pada akhirnya ya namanya penyakit atau apapun, kalau Allah berkehendak sembuh, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Tapi kalau Allah tidak berkehendak sembuh, ya bisa jadi orang itu akan diwafatkan oleh Allah. Ya, gak usah khawatir dengan penyakit. Maka ibu saya ya, sedikit cerita lah ya. Ibu saya itu beliau kena diabetes ya, sudah hampir 15-20 tahun ya. Awal kena diabetes itu kan gula darahnya luar biasa, tinggi ya. Tapi ya subhanallah ya, karena ya orang lama ya, orang yang sudah hidup puluhan tahun gitu kan. Semoga Allah jaga beliau. Jadi Masya Allah, itu dia bilang kan yang dia kerjakan tuh ya nggak panik, dia mulai atur makan ya, dia mulai puasa segala macam, dan gula darahnya stabil ya. Ada kata-kata dia itu yang sering banget saya ingat, kata beliau itu subhanallah ya, kalau memang mau mati, mati aja dengan atau tanpa penyakit gitu loh. Kata beliau gitu. Kalau mau mati, mati aja. Ya kayak sekarang orang kan parno luar biasa dengan virus ini gitu kan. Takutnya luar biasa. Tenang aja, yang bikin mati kita itu bukan karena virusnya, tapi yang udah ajalnya gitu loh. Kalaupun harus mati. Ya, jadi nggak usah khawatir juga. Nah, ketenangan ya, kedamaian, kebahagiaan itu kan bagian dari keimanan. Ya, makanya Allah katakan dalam surat Al-Fat kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kata Allah gitu kan. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati manusia. Jadi subhanallah Bapak sekalian ya, ini nutrisi. Jadi kayak 10 hari Zulhijjah ini, kalau saya boleh menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, banyakin nutrisi hatinya. Banyakin bahan-bahan berkualitas untuk hati tadi. Dengan cara apa? Ya sedekah, ya zikir, kalau disunahkan ya tasbih, tahmid, tahlil ya. Kemudian berpuasa, yang bisa berpuasa, yang bantu orang, ya, kurban nanti, sholat Idul Adha, ya, seterusnya. Ya, Bapak Ibu mungkin lebih paham tentang itu kan. Jadi, Masya Allah ya, jadi kalau itu kita kerjakan dengan baik ya, maka hatinya akan terang, ya, jiwanya akan terang, imannya akan stabil, ya, dapat musibah dia bersabar, dapat ujian
Ya, dapat musibah dia bersabar, dapat nikmat dia bersyukur. Karena kalau sudah seandainya nikmat tak mampu membuat dia bersyukur, dan ujian tak mampu membuat dia bersabar, maka itulah bencana hati yang buruk, gitu kan, kalau bahasanya begitu, seperti itu. Ya, nah itu bicara tentang hatinya. Ya, jadi jaga lisan, jaga hati, jaga panca indera, jaga pendengaran kita, penglihatan, semua dijaga ya. Sebisa yang kita bisa jaga ya. Jangan sampai tadi ya, akhirnya hal-hal nggak penting ya seperti kelepon-kelepon di bahasa Indonesia gitu kan. Ya, penting banget gitu kan. Tapi begitulah iblis ya dan bala tentaranya menjauhkan manusia dari hal-hal yang penting. Jadi kalau urusan itu saja nggak kelar-kelar, ya gimana kita mau cerita peradaban ke depan gitu kan, seperti itu. Baik, itu bicara tentang raga ya, apa mungkin kolbu atau iman.